Assalamualaikum, salam olahraga. Ketemu lagi di video pembelajaran PJOK, dan untuk video saat ini saya akan membahas tentang kisi-kisi penilaian akhir semester ganjil PJOK. Simak video berikut. Oke anak-anak, kita mulai. Saya akan menjelaskan dulu kisi-kisi penulisan soal PJOK di PAS, meskipun ini kisi-kisi ujian sekolah tahun 2019-2020, tapi tidak akan jauh beda seperti ini. Bentuk kisi-kisi soalnya yang harus kalian perhatikan, baik itu kelas 7, 8, dan 9, itu di kompetensi dasar, atau di sini ditulisnya kompetensi yang diukur. Nah gitu ya, jadi mau kalian kelas 7, mau kalian kelas 8 ataupun kelas 9, kalian perhatikan kompetensi yang diukur dan materinya juga sama yang akan kita bahas atau saya bahas di nanti ya. Kita langsung ke kompetensi yang diukur yang pertama, bahwa kalian ketahui juga bahwa materi yang pertama itu adalah tentang permainan bola besar. Di sini bisa kalian lihat di materinya, baik itu kelas 7, 8, dan 9, itu di permainan bola besar kalian belajar tentang permainan sepak bola, bola voli, dan bola basket. Itu sama mau itu kelas 7, 8 ataupun 9 ya. Tuh, jadi nanti di soal penilaian akhir semester ganjil yang sebentar lagi akan kalian mulai, itu sama ya. Jadi permainan bola besar tentang sepak bola, bola voli, dan bola basket itu pasti ada. Nah kemudian kalian lihat lagi kompetensi yang kedua, ini tentang permainan bola kecil. Nah, di sini bola kecil tentunya berbeda-beda ya, kelas 7, 8, dan 9. Tapi di sini di materi yang ada di kisi-kisi ini itu secara garis besar tentang asti, rondas atau softball, bulu tangkis, dan tenis meja. Ya, seperti itu ya, itu permainan bola kecil. Sama dengan permainan bola besar. Nanti untuk lebih detailnya nanti saya akan jelaskan di selanjutnya di video. Jadi kalian jangan di skip, jangan nontonnya sampai sini, tapi harus sampai selesai menontonnya. Oke, ini hanya kisi-kisi penulisan soal saja, baru kisi-kisi penulisan soal. Nah yang ketiga itu gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar. Nah ini adalah cabang olahraga atletik ya. Cabang olahraga atletik itu ada 4 nomor sebenarnya, ada nomor jalan, nomor lari, nomor lompat, dan nomor lempar. Itu di kelas 7, 8, dan 9. Nah cuman di lari, di lompat, dan di lempar mungkin setiap tingkat, kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu beda-beda itu ya, bedanya seperti itu. Jadi kalian jangan melihat ini kenapa ini kelas 7, ini kelas 8, ini secara umum ya. Jadi kalian hanya memperhatikan kompetensi yang diukur atau kompetensi dasar dan materi itu. Nah kemudian kita ke materi yang selanjutnya, kompetensi selanjutnya tentang seni bela diri. Nah seni bela diri ini adalah seni bela diri pencak silat, itu yang ada atau yang ada di kurikulum SMP atau MTS, itu tentang pencak silat. Dari mulai sikap kuda-kuda,
kemudian pola langkah, serangan tangan, serangan kaki, belaan ataupun pelakan, seperti itu ya. Nanti di selanjutnya saya bahas lagi lebih detail. Yang selanjutnya, yang kelima, itu adalah tentang kebugaran jasmani. Nah, ini kebugaran jasmani itu kalian juga tahu ada komponen-komponen atau unsur-unsur kebugaran jasmani yang telah kita pelajari, yang kemudian bentuk-bentuk latihan kebugarannya. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Setelah kebugaran jasmani, yang keenam adalah keterampilan berbentuk rangkaian gerak sederhana. Ya, ini tentang senam lantai. Mungkin kelas 8 dan kelas 9 kita sudah praktik ya di semester sebelumnya. Berhubung kelas 7 itu daring, jadi kita belum praktik di senam lantai ataupun di cabang olahraga lainnya. Nah, selanjutnya kompetensi yang ke-7 itu adalah senam irama. Apa sih senam irama itu? Senam irama itu adalah rangkaian langkah tangan atau ayunan tangan mengikuti irama atau ketukan. Ya, yang menjadi iramanya itu musik dan terdiri dari gerakan pemanasan, inti, dan pendinginan. Tuh, senam irama juga disebut juga dengan senam ritmik, itu yang harus kalian ingat-ingat. Selanjutnya ini tentang gerak spesifik salah satu gaya renang. Nah, gaya renang kalian sudah tahu, itu meluncur, gerakan kaki, gerakan lengan, dan gerakan mengambil napasnya itu seperti apa. Kita lanjut saja ke yang terakhir. Nah, ini yang berbeda-beda ya kompetensi ini, karena ini tentang kesehatan. Mungkin di sini bisa kalian lihat untuk kelas 7 itu memahami perkembangan tubuh remaja yang meliputi perubahan fisik, sekunder, dan mental. Itu untuk kelas 7. Ini tentang pola hidup sehat. Ini masih kelas 7, memahami pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Nah, untuk kelas 8-nya ini memahami perlunya pencegahan terhadap bahaya pergaulan bebas. Ini untuk kelas 8 ya. Ini juga untuk kelas 8. Dan untuk kelas 9 itu memahami tindakan P3K. Apa itu P3K? Pertolongan pertama pada kenapasan ya, kemudian sama pencegahan penyakit. Nah, itu anak-anak kisi-kisi penulisan soal. Nah, nanti setelah ini saya akan bahas tentang detail atau garis-garis besar soal-soal yang akan keluar di penilaian akhir semester. Oke. Nah, anak-anak, itulah kisi-kisi penulisan soal PAS PJOK. Nah, di sana kalian pasti tahu secara garis besarnya soal-soal yang akan keluar di PAS nanti. Nah, untuk selanjutnya kita akan ke latihan soal-soal PJOK dan pembahasannya. Simak video berikut ini. Oke. Anak-anak, berhubung PAS-nya berbasis online atau daring, jadi soal-soalnya akan kalian mengisi di Google Form. Ya, kalian sudah tahu, nanti isi nama, kelas, dan lain-lain, kemudian langsung kita masuk ke soal, contoh soal PJOK. Oke, kita ke soal yang pertama.
PBPSI adalah induk organisasi dari cabang olahraga sepak bola, bulu tangkis, bola voli, atau bola basket. Nah, jadi kalian harus tahu singkatan PBPSI itu adalah Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Jadi kalian jawabannya bola voli. Kita ke soal yang selanjutnya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, PBSI adalah induk organisasi cabang olahraga. Nah, kalian bisa lihat dengan soal yang tadi. Nah, pilihannya itu sama. Tetapi kalian harus melihat soal. Kalau yang tadi PBPSI, kalau sekarang PBSI. Ya, PBSI itu adalah singkatan dari Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Jadi jawabannya bulu tangkis. Ini masih di permainan bola besar. Ada beberapa contoh soal. Selanjutnya. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk satu pertandingan sepak bola adalah, yang perlu kalian ketahui, sepak bola itu dalam satu babaknya ada waktunya 45 menit dan terdiri dari 2 babak. Jadi 2 kali 45 menit. Itu yang harus kalian ingat. Nanti saya kasih, setelah pembahasan soal ini, nanti ada tips dan trik kalian bagaimana sih cara menghafal yang mudah dan efisien agar kalian tidak harus membaca seluruh buku yang kalian punya. Ya, kalian cukup poin-poin tertentu yang kalian baca. Itu ya. Yang selanjutnya masih permainan bola besar. Ukuran lebar lapangan bola voli adalah, maaf soalnya tidak sempurna, ini ada yang kelewat, itu maksudnya 9 meter ya, pilihannya 6 meter. Edit dulu. Ini yang 9 itu salah ya, harusnya 7 meter. 6 meter, 9, 8 meter, dan 9 meter. Jawabannya adalah kalian sudah tahu, yakni ukuran lapangan bola voli, yakni lebarnya 9 meter. Tuh, maaf saya salah menulisnya. Masih di permainan bola besar, dan ini biasanya soal-soal yang sering mengecoh kalian. Perhatikan baik-baik. Servis adalah salah satu teknik dasar yang terdapat pada permainan olahraga, kecuali kalian bisa lihat di sini pilihannya ada bulu tangkis, tenis meja, dan bola voli. Nah, dan bola basket, maaf, ada 4. Kalian perhatikan di bulu tangkis, tenis meja, dan bola voli itu terdapat servis, meskipun tekniknya berbeda-beda. Nah, yang tidak terdapat servis itu adalah permainan olahraga bola basket. Nah, itu hati-hati, ada soal-soal yang seperti ini, kalian harus hati-hati ya, baca soal yang benar. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berikut ini yang termasuk pada nomor cabang olahraga atletik, kecuali. Nah, ini juga kadang mengecoh. Perhatikan nomor lari, nomor lempar, nomor loncat, dan nomor lompat. Yang kalian harus cermati adalah di sini ada loncat dan lompat. Nah, jadi kalian harus tahu apakah nomor-nomor di atletik. Ya, kalian kalau lari jelas, lempar jelas, antara lompat dan loncat. Yang tidak termasuk yang kecualinya adalah loncat, karena yang benar itu lari, lompat, dan lempar. Oke. Nah, soal berikutnya, induk organisasi cabang atletik dinamakan, pilihannya ada ATSI, ada PASI, ada PTSI, ada IPSI
atau IPSI. Nah, maaf, ada WhatsApp. Jawabannya kalian juga sudah tahu, yakni Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI. Oke. Nah, ini masih di cabang olahraga atletik. Nah, bak pasir adalah tempat mendarat pada cabang olahraga. Nah, pernah saya tugaskan di pembelajaran jarak jauh. Ya, saya lupa lagi, nggak tahu kelas 7, kelas 8 atau kelas 9. Ya, adalah bak pasir itu tempat mendaratnya cabang olahraga lompat jauh. Nah, nanti mungkin saya akan contoh gambarnya. Ini bak pasir seperti itu. Kita geser lagi, masih di cabang olahraga atletik. Lari sambung disebut juga dengan lari gawang, lari patek, lari estafet atau lari maraton. Jawabannya adalah lari estafet. Ya, apa yang disambungkan yakni berupa tongkat. Itu di lari estafet. Berapa jumlah pelari estafet itu? Ada 4 orang. Itu yang harus kalian ingat-ingat, sudah kita pelajari di kelas 8 dan 9 kalau nggak salah. Kita geser lagi. Nah, kita ke materi atau kompetensi kebugaran jasmani. Nah, kalian lihat ini adalah soal tentang kebugaran jasmani, dan pengertian dari kebugaran jasmani adalah suatu kondisi tubuh di mana setelah melakukan aktivitas rutin sehari-hari tidak mengalami kelelahan yang berarti. Itu adalah pengertian dari kebugaran jasmani. Nah, kemudian masih di kebugaran jasmani ini ada soal pengetahuan lagi yang bukan termasuk unsur-unsur. Unsur itu sama dengan komponen ya. Yang bukan termasuk unsur-unsur kebugaran jasmani adalah kekuatan, kelincahan, keseimbangan, dan kesehatan. Yang telah saya jelaskan bahwa antara kebugaran jasmani dan kesehatan itu berbeda. Ya, jadi yang bukan termasuk unsur atau komponennya yakni kesehatan. Itu. Soal berikutnya, daya tahan merupakan salah satu unsur kebugaran jasmani, dan latihan untuk melatih daya tahan jantung dan paru-paru. Nah, ini di sini di pilihannya semuanya jenis lari. Ya, sedangkan tujuan dari lari-lari yang ada di pilihan ini itu berbeda-beda. Kalau untuk lari sprint itu melatih kecepatan. Untuk lari zigzag itu melatih kelincahan. Dan sama dengan lari naik turun tangga yang pernah kita praktikkan untuk kelas 8 dan kelas 9. Jawabannya untuk melatih daya tahan jantung dan paru-paru adalah jogging atau lari lambat ya. Saya harap kalian meskipun di rumah itu kalian tetap melaksanakan olahraganya, minimal jogging di depan rumah gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini squat jump atau kalian lebih mengenal dengan nama bending sama saja, merupakan jenis latihan untuk melatih otot. Nah, ini yang harus kalian ketahui bahwa squat jump atau bending itu bukan hanya kaki yang dilatih, tetapi sudah saya jelaskan, squat jump itu melatih otot tungkai, di mana otot tungkai itu yakni otot dari pangkal paha sampai ke ujung kaki. Jadi semuanya dilatih. Itu adalah otot tungkai, squat jump ya. Nah, perhatikan ini. Jika ada soal seperti ini, kalian perhatikan dan baca sampai selesai ya. Berbaring terlentang, tangan memegang leher, kemudian angkat badan sampai posisi duduk. Itu merupakan gerakan latihan push up, sit up, ini maksudnya pull up dan stand up. Kalau telah berbaring kemudian duduk itu namanya sit up.
itu bukan sit up ya, sit up, saya salah, maaf. Nah ini hati-hati juga di sini soal pengecok ya. Tangkisan adalah suatu gerakan dalam olahraga. Nah ini meskipun di pilihan pertama ada bulu tangkis, tetapi teknik dasar tangkisan itu ada di cabang olahraga pencak silat. Itu yang hati-hati dalam membaca soal, hati-hati dalam menjawab, jangan terburu-buru. Oke.